Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 3 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat, sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Semua itu milik kalian, tetapi kalian milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Kerendahan Hati Manusia Rohani. Sebagai makhluk sosial, tentulah kita membutuhkan orang lain. Kita tak mungkin dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kehadiran orang lain atas cara tertentu dapat membentuk sejarah kehidupan kita.
dalam hubungan atau relasi dengan orang lain. Salah satu poin penting adalah kerendahan hati mendengar masukan atau nasihat dari sesama kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar dan melihat bagaimana Petrus tampak sungguh rendah hati menerima masukan dari Tuhan Yesus agar bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Padahal Petrus adalah seorang nelayan profesional yang sudah tahu seluk-beluk medan kerjanya itu. Namun pada hari itu, tatkala segala usahanya berakhir nihil, tiada lain yang harus ia buat selain taat dan tunduk pada perintah Yesus untuk menebarkan jala lagi. Kita bisa lihat buah dari ketaatan dan kerendahan hati untuk mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus adalah dia mendapatkan ikan yang begitu banyak sehingga jalannya hampir koyak. Saudara-saudari terkasih, menjadi pelajaran bagi kita jika kita ingin bertumbuh dan berkembang dalam berbagai dimensi kehidupan, teristimewa dalam kehidupan rohani kita, maka hal penting yang mesti kita perhatikan dan kita praktikkan setiap hari adalah sikap kerendahan hati untuk mendengar masukan dari sesama kita. Keterbukaan hati dan kerendahan hati untuk menerima masukan yang berharga menjadi modal dasar bagi kita untuk bertumbuh dalam hidup hari demi hari, teristimewa dalam kehidupan rohani kita. Kerendahan hati, itulah yang diajarkan dalam bacaan pertama kita hari ini. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berkata, "Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat." Menurut Paulus, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik Kristus, dan Kristus sendiri adalah milik Allah. Oleh sebab itu, tidak ada yang patut dapat kita megahkan selain Kristus itu sendiri. Dalam kehidupan kita setiap hari, tentulah ada orang yang memberikan masukan ataupun koreksi untuk kita. Menjadi pelajaran bagi kita dalam bacaan hari ini, janganlah kita memandang setiap kritikan dan masukan orang lain sebagai hal yang negatif. Kita perlu melihatnya dalam cara pandang positif, bahwa masukan dan kritikan dari orang lain merupakan sarana bagi kita untuk semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan rohani kita. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung sebagai paus dan pujangga gereja. Santo Gregorius lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya juga dihormati gereja sebagai orang kudus. Keluarga Santo Gregorius tergolong orang kaya raya dan berada di antara keluarga-keluarga bangsawan. Pada usianya yang ke-33 tahun, Santo Gregorius menjadi prefek kota Roma. Namun Tuhan menghendaki Gregorius berkarya di ladang anggurnya. Santo Gregorius meletakkan semua jabatan politiknya dan menjalani kehidupan membiara. Ia juga mendirikan banyak biara-biara. Pada tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sana Santo Gregorius berjuang membebaskan para budak belian, dan pada tahun 590, Santo Gregorius diangkat menjadi paus. Dalam kehidupannya sebagai seorang paus,
Ia membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama para budak. Santo Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala Gereja Katolik sedunia dan memimpin gereja selama 14 tahun. Santo Gregorius dikenal sebagai paus yang masyhur, negarawan, serta administrator ulung pada awal abad pertengahan. Karena tulisannya yang berbobot, ia digelari sebagai pujangga gereja Latin. Meskipun dengan banyak pencapaian yang dialami oleh Santo Gregorius, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah, yang dikenal dengan istilah Servus Servorum Dei. Gelar ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan paus di Roma. Ia meninggal pada tahun 604. Dari kehidupan Santo Gregorius, kita bisa belajar tentang sikapnya yang penuh kerendahan hati. Semoga kita belajar dari teladan Santo Gregorius yang selalu menunjukkan sikap kerendahan hati. Semoga demikian. Amin.